Belajarlah dari kemarin, impikan esok, dan hidup hari ini. Albert Einstein. Hai Sobat Kolin Lamil, bersama saya Serda Safira di Kolin Lamil News. Dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda, hanya di Kolin Lamil News Weekly. Pangkolin Lamil Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo memimpin upacara Hari Sumpah Pemuda ke-96 di Kolin Lamil, Tanjung Priok. Hadir dalam upacara tersebut, pejabat utama, Kasatker Kolin Lamil, serta prajurit dan PNS Kolin Lamil. Pangkolin Lamil membacakan sambutan Menpora Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo yang menekankan tema Maju Bersama Indonesia Raya untuk memajukan pemuda dan mencapai Indonesia yang besar dan sejahtera. Menpora mengajak seluruh elemen bangsa mengembangkan potensi pemuda dalam pembangunan melalui kreativitas dan inovasi. Satlin Lamil II menggelar latihan operasi Matra Laut Triwulan 4 2024, dipimpin Komandan Satlin Lamil II Kolonel Laut Pelaut Yulis Andreas Laurentius. Latihan kecakapan bahari ini diikuti 75 personil di Kolatko Armada II, Surabaya, mencakup teori dan praktik penguasaan peralatan kebaharian dan navigasi. Dan Satlin Lamil II menekankan pentingnya keselamatan dalam latihan yang meliputi keterampilan peluit, tali temali, dan navigasi. Dengan penguasaan alat-alat ini, diharapkan para prajurit siap menjalankan tugas kedinasan dan operasi secara efektif. Satlin Lamil III menerima kunjungan tim audit kinerja IT Kolin Lamil yang dipimpin Laksma TNI Kunto Cahyono untuk melaksanakan audit dari tanggal 28 Oktober sampai dengan 1 November 2024. Audit ini bertujuan meningkatkan kinerja dan memastikan program berjalan sesuai prosedur. Dan Satlin Lamil III, Kolonel Laut Pelaut Nur Rohmat Ibrahim, menekankan pentingnya audit sebagai kontrol administrasi. Sementara Laksma Kunto berharap audit ini memperkuat efektivitas dan kerjasama di Satlin Lamil III. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok menggelar KSOP Utama Tanjung Priok Awards 2024 bertempat di Movenpick Hotel Jakarta City Center Pencenongan, Jakarta Pusat. Hadir dalam kegiatan tersebut, Aspotmar Pangkolin Lamil Kolonel Laut Pelaut Teguh Iman Wibowo, dalam hal ini mewakili Pangkolin Lamil Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo. Dalam kesempatan tersebut, Pangkolin Lamil menerima piagam penghargaan atas kerjasama, kolaborasi dan sinergi dalam pencapaian peningkatan kinerja pelayanan kepada para pengguna jasa di Pelabuhan Tanjung Priok yang diterima langsung oleh Aspotmar Pangkolin Lamil. Segenap prajurit Kolin Lamil bersama-sama melaksanakan aksi bersih-bersih lingkungan di Komplek TNI Angkatan Laut Sunter Kodamar, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Komandan Detasemen Markas Kolin Lamil Kolonel Laut Pelaut Joko Setiono. Kegiatan bersih-bersih diawali dengan pengarahan oleh Danjen Mako, dilanjutkan pembersihan yang dibagi menjadi 3 lokasi tempat, yakni di sekitar kantor PG Jalasenastri Kolin Lamil, kediaman Panglima Kolin Lamil, dan lapangan tenis serta food court Kodamar. Asisten Intelijen Pangkolin Lamil, Kolonel Laut Pelaut Kelik Haryadi secara resmi menutup latihan fungsional intelijen Sintel Kolin Lamil Triwulan 4, tahun anggaran 2024 di Gedung Laut Natuna, Mako Kolin Lamil Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kegiatan tersebut dihadiri personil Sintel dan PNS Kolin Lamil serta instruktur. Kegiatan lat fungsi intelijen tersebut telah dilaksanakan sejak 21 Oktober hingga 30 Oktober 2024. Asintel Pangkolin Lamil menyampaikan, diharapkan para peserta dapat lebih memahami masalah fungsi intelijen yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas TNI Angkatan Laut. Inspektur Kolin Lamil, Laksamana Pertama TNI Kunto Cahyono bersama tim audit kinerja Kolin Lamil, didampingi oleh Dan Satlin Lamil III, Kolonel Laut Pelaut Nur Rohmat Ibrahim melaksanakan pemeriksaan kondisi kendaraan dinas Satlin Lamil III bertempat di Mako Satlin Lamil III. Pemeriksaan kendaraan dinas TNI AL dilakukan untuk memastikan kesiapan kendaraan dan kelengkapannya. Pemeriksaan ini juga bertujuan untuk mengantisipasi kerugian material dan personel yang mungkin terjadi. Komandan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut, Laksda TNI Syishani Jafar mewakili Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, menyematkan brevet kehormatan penerbangan TNI Angkatan Laut kepada 11 perwira tinggi TNI AL yang digelar di Base Ops Lanudal Juanda, yang turut disaksikan Panglima Kolin Lamil, Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo,
serta para pejabat utama Mabesal dan para pangkotama TNI AL. Brevet Kehormatan Penerbangan TNI Angkatan Laut merupakan simbol pengakuan terhadap profesionalisme prajurit penerbangan dan sebagai bentuk apresiasi bagi personel di luar pusat penerbangan TNI AL, baik militer maupun sipil yang telah berjasa memberikan kontribusi positif bagi kemajuan organisasi. Kegiatan tersebut dimeriahkan juga dengan aksi flypast 4 pesawat Piper dan 4 pesawat G-36 Bonanza yang melintas di atas podium kehormatan saat penyematan berlangsung. Bertempat di Dermaga Layang Mako Lantamal 6 Makassar, dilaksanakan upacara penurunan ular-ular perang dan pelepasan KRI Teluk Hading 538 dari Dinas Aktif TNI Angkatan Laut yang dipimpin Inspektur Colin Lamil, Laksma TNI Kunto Cahyono, yang diikuti oleh prajurit Lantamal 6 dan Satlin Lamil 3 Makassar. Sebagai informasi, KRI Teluk Hading 538 adalah kapal jenis Frosch yang dibangun pada tahun 1977 oleh Feb PN Werft Wolgast, Jerman Timur. Kemudian pada tahun 1994 masuk dalam jajaran TNI Angkatan Laut dan pada tahun 1996 berdinas secara aktif sebagai kapal angkut tank Frosch di bawah pembinaan Colin Lamil, KAS. Dari kondisi yang ada, KRI Teluk Hading 538 telah jauh melebihi batas usia pakainya. Oleh karena itu, sudah saatnya KRI Teluk Hading 538 untuk diistirahatkan atau dinonaktifkan dari jajaran Colin Lamil TNI Angkatan Laut. Kepiawaian menembak adalah kemampuan dasar seorang prajurit TNI. Dengan berlatih secara berlanjut dan terjadwal, tentu akan menjaga naluri tempur prajurit dalam menggunakan senjata, seperti yang dilakukan prajurit Colin Lamil yang berlatih menembak pada Triwulan 3 tahun 2024. Dengan dipimpin Pasops Denmako, Colin Lamil Letkol Laut, Pelaut Fahrul, bertempat di lapangan tembak marinir, Cilandak, Jakarta Selatan. Latihan menembak yang diikuti 62 prajurit Mako Colin Lamil ini menggunakan senjata laras panjang jenis SS-1 dan pistol jenis G2 Combat dan Sig Sauer. Kali ini para prajurit berlatih menembak senjata SS-1 dengan jarak 100 meter. Sedangkan untuk latihan menembak pistol dilaksanakan dengan jarak 20 meter. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok menggelar Forum Ekoport Pelabuhan Tanjung Priok dengan tema Pengelolaan Kualitas Udara dan Debu Melalui Elektrifikasi, Peralatan Handling Kargo dan Upaya Pengendalian Debu, yang dihadiri Asisten Potensi Maritim Pangkolin Lamil Kolonel Laut Pelaut Teguh Iman Wibowo, dalam hal ini mewakili Panglima Kolin Lamil Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo. Melalui Forum Ekoport tahun ini, diharapkan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam mewujudkan Pelabuhan Tanjung Priok menjadi pelabuhan berwawasan lingkungan dengan mendapatkan predikat Ekoport atau Greenport yang diakui secara nasional maupun internasional. Inspektur Colin Lamil Laksma TNI Kunto Cahyono memberikan pengarahan kepada prajurit Satlin Lamil 3 dan ex-KRI Teluk Hading 53 Kewalapan di Mako Satlin Lamil 3 saat kegiatan audit kinerja Colin Lamil. Colin Lamil menegaskan bahwa audit ini bertujuan untuk pembinaan, bukan mencari kesalahan, serta mendorong prajurit untuk bekerja dengan ikhlas, profesional, dan menjaga kebersamaan. Hadir dalam kegiatan ini beberapa perwira tinggi, termasuk Dan Satlin Lamil 3 Kolonel Laut, Pelaut Nur Roshmat Ibrahim, serta Komandan KRI dan prajurit terkait. Dalam rangka HUT ke-62 yang jatuh pada 5 Januari 2025, Korps Wanita TNI Angkatan Laut atau KOWAL mengadakan ceramah motivasi dan kesehatan dengan tema KOWAL Kreatif dan Inovatif guna menumbuhkan semangat juang serta profesionalisme prajurit wanita TNI AL di Auditorium Denma Mabesal, Jakarta Timur. Kegiatan ini dibuka oleh Aspers Kasal Laksda TNI Roni Saleh dan dihadiri berbagai pejabat dan anggota KOWAL dari seluruh Indonesia, termasuk virtual. Ceramah ini menghadirkan pembicara dari Marisa Cardoba Foundation, membahas pentingnya membagi waktu antara pekerjaan, keluarga, serta menjaga kesehatan, khususnya terkait isu autoimun yang banyak menyerang perempuan. Aspers Kasal berharap acara ini dapat meningkatkan semangat juang dan profesionalisme prajurit KOWAL. Baik, Sobat Colin Lamil, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Serda Safira beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di Colin Lamil News periode berikutnya.
Satyawira Jaladharma.